将步步遭劫。你的武魂是痒痒陈天，现在给我跪！到我的回合。Di suatu tempat bernama Hutan Jiwa Kematian, terlihat seorang praktisi hebat sedang disegel. Dia bernama Kaisar Pedang Kuno. Kaisar Pedang Kuno merasakan orang yang ditakdirkan sudah datang dan waktuku untuk terbangkitkan sudah tiba. Di saat yang sama, sebuah buku kuno juga merasakan akan kehadiran orang yang ditakdirkan dan muncul ke permukaan. Sementara di tempat bernama Tebing Jiwa, seorang pria yang merupakan pahlawan utama film ini bernama Chen Tian. Dia sedang menyembuhkan seorang wanita yang merupakan murid dari sekte Tianzhong bernama Wu Yao. Setelah Chen Tian berhasil menyembuhkan Wu Yao, tiba-tiba muncul seorang praktisi pria putra Chen Batian bernama Chen Wu. Kedatangan Chen Wu membuat Chen Tian merasakan krisis tanpa dapat dijelaskan dari mana krisis itu berasal, sehingga dia dengan sigap melindungi Wu Yao. Namun tiba-tiba Chen Wu melayangkan serangan mematikan yang mengandung racun kepada Chen Tian, yang membuat Chen Tian terkejut, tidak menyangka bahwa mereka berdua telah bekerja sama untuk menjebaknya. 快帮帮我！ 小少爷还会英雄救美， 快停止远攻！你现在联系不到。你们， Chen Wu berkata, "Chen Tian, jangan khawatir. Setelah aku membunuhmu, orang tua Chen Pan itu juga akan segera menyusulmu." Mendengar ayahnya juga akan dicelakai, membuat Chen Tian sangat marah. Tetapi sayang dirinya sudah terluka parah dan juga terkena racun, sehingga tidak bisa melawan. Alhasil dia dipukuli terus-menerus oleh Chen Wu. Chen Tian berkata, "Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat daripada ini." Chen Wu tidak mendengarkan perkataan Chen Tian, tetapi dia melepaskan serangan penuh, menghempaskan Chen Tian sehingga dia terjun bebas ke dalam jurang. Setelah menghabisi Chen Tian, terlihat Chen Wu juga mengkhianati Wu Yao dan menghabisinya. 对我父亲下手！废物！这个机会，也去吧。什么？ 输了吗？ Ketika melayang di udara, Kaisar Pedang Kuno memberkati Chen Tian, dan di saat yang bersamaan, kitab surgawi kuno juga bereaksi memandu Chen Tian. Scene berpindah ke dunia lain, terlihat seseorang bernama Chen Tian juga. Chen Tian ini menduduki peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur. Seorang wanita bernama Sue Ni juga mendampinginya. Tapi tiba-tiba sebuah portal menarik Chen Tian ke dunia lain dan muncul di hadapan Chen Tian di dunia ini. Seketika jiwa raga mereka berdua pun bersatu di bawah restu kitab surgawi kuno dan Kaisar Pedang. Sementara jasad dari Wu Yao terlihat dimakan oleh burung iblis. 恭喜成天！ 水逆， Kaisar Pedang Kuno muncul di depan Chen Tian. Dia berkata, "Orang yang ditakdirkan, aku sudah lama menunggumu." Chen Tian bertanya, "Siapa kamu?" Tanpa menjawab, Kaisar Pedang Kuno langsung saja mengambil tindakan dan ingin mengambil alih tubuh Chen Tian. Karena tubuh ini adalah tubuh yang paling cocok untukku. Kekuatan buku surgawi bersemayam pada tubuh ini, dan juga ada 2 jiwa pada tubuh ini. Bocah, kamu harus merasa terhormat karena akan menjadi tubuh baruku. 天命之人，无书之力，2个灵魂地的新躯体，你想夺舍？在这里已经 可以。 Tentu saja Chen Tian tidak boleh membiarkan dirinya jatuh di sini, karena ayahku dan juga kakak Luosi sedang dalam bahaya. Sehingga Chen Tian melakukan perlawanan, dan matanya tiba-tiba berwarna merah, dan berhasil keluar dari cengkraman Kaisar Pedang Kuno.
Sebuah pedang muncul di tangan Chen Tian dan dia bertarung melawan Kaisar Pedang Kuno. Kaisar Pedang Kuno terkejut karena bocah di depannya ini adalah seorang kultivator ganda, yaitu praktisi spiritual dan juga praktisi bela diri, yang pada akhirnya Kaisar Pedang Kuno dikalahkan. 到我的回合了！天地，灵者一念生死，灵者一念生死，炎天，出法随。你竟然是灵武双修！ Matanya yang merah kembali menjadi normal, membuat Chen Tian sadar kembali dan berkata, apakah sebelumnya itu adalah aku? Chen Tian belum menyadari bahwa ada sosok lain di dalam tubuhnya. Di saat yang bersamaan, kitab surgawi kuno masuk ke dalam tubuh Chen Tian, disertai dengan sebuah suara yang berkata, menyeberangi jalan surga dan menyeberangi reinkarnasi. Chen Tian bertanya, senior yang mengirimku pesan itu di mana kamu? Namun tidak ada jawaban dan malah sebuah cincin jatuh dari langit dan mendarat di tangan Chen Tian. Chen Tian juga merasa aneh karena aku tiba-tiba memiliki beberapa kenangan yang tidak pernah aku alami. Tapi Chen Tian tidak memikirkannya terlalu lama karena hal yang paling mendesak bagiku sekarang adalah keluar dari tempat ini terlebih dahulu. Sementara tubuh Wu Yao terlihat sudah habis dimakan oleh burung iblis. 那是。 当务之急。 Sampai di hutan yang mati, banyak roh-roh berkeliaran dan menyerangnya. Chen Tian mengeluarkan pedangnya dan menebas roh-roh mengerikan itu. Namun yang tak terduga, tiba-tiba roh-roh itu diserap masuk ke dalam tubuh Chen Tian. 试试这个。好像承受不住。 Chen Tian naik ke langit dan tiba-tiba saja menerobos ke ranah martial warrior tingkat 6. Chen Tian sangat senang, sudah 6 tahun aku akhirnya bisa menerobos. Saat yang sama, keterampilan mata Chen Tian terbuka. Dia dapat melihat dan menembus dalam jarak yang jauh di hutan yang mati ini. Chen Tian berpikir, mungkinkah keterampilan ini muncul karena aku menyerap roh asing sebelumnya? Setelah keluar dari hutan yang mati, Chen Tian beristirahat dan memeriksa cincin penyimpanan di tangannya. Dia bertanya-tanya dari mana asal-usul cincin ini. Tiba-tiba sebuah pedang keluar dari cincin tersebut dan ini merupakan pedang yang sangat bagus bagi Chen Tian. Kemudian dua kitab juga muncul dari cincin, yang mana kedua kitab itu adalah teknik pedang. Chen Tian tidak menyangka bukan hanya dirinya selamat dari bencana, tetapi dia juga mendapatkan harta karun ini. Apakah mungkin aku adalah seperti yang dikatakan oleh Kaisar Pedang sebelumnya, bahwa aku adalah orang yang ditakdirkan? 风踏雪，一剑斩。我是天命。一剑斩，臣血落人生。 Singkat cerita, Chen Tian berhasil menguasai dua teknik pedang pada kitab sebelumnya. Tetapi untuk teknik pedang berjalan di tengah angin dan salju, Chen Tian masih belum menguasainya sepenuhnya. Namun Chen Tian penasaran, siapa master yang memberikan harta dan teknik ini kepadanya, karena ini sungguh luar biasa. 一晚的努力总算没有白费，找死！ Tiba-tiba seorang praktisi muncul. Diketahui orang ini bernama Yu Jianghao. Dia adalah murid dalam sekte Tianzhong, yang mana ternyata tempat ini adalah tempat kekuasaannya. Melihat baju yang dipakai Chen Tian, dia menyadari bahwa orang di depannya adalah seorang murid luar. Bocah, kenapa kamu tidak tunduk kepadaku ketika melihat aku yang merupakan seorang murid dalam? Chen Tian menggunakan matanya untuk memindai Yu Jianghao, lalu mendapati bahwa Yu Jianghao berada di ranah martial apprentice tingkat 7. Itu bukanlah ranah yang bisa aku tandingi, jadi untuk saat ini aku harus menyelinap pergi dari sini.
Yu Jianghao meminta Chen Tian untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepadanya, mungkin aku akan mengampunimu. Tentu saja Chen Tian tidak mau dan alhasil terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. 就算过去了，教你什么？日月无影。这家伙真是外门弟子。 Tiba-tiba seorang wanita join di dalam pertempuran. Tidak sengaja Chen Tian dan sang wanita berpelukan di udara. Diketahui wanita ini bernama Liu Yan, seorang murid dalam sekte Tianzhong. Yu Jianghao berhasil menyusul, dia sangat kesal. Hanya martial warrior kecil tetapi bisa mengimbangi kecepatan larinya. Dan bahkan serangan selanjutnya dari Chen Tian berhasil melukai Yu Jianghao, membuatnya semakin marah. Tidak menyangka aku sebenarnya bisa dilukai oleh hanya seorang martial warrior yang kecil. Dia akhirnya meraung dan mengeluarkan kekuatan penuhnya dan akan bertarung serius dengan Chen Tian. 玩玩，你居然下死手！ Saat itu Chen Tian berkata, orang dari desa Xishao berani membunuhku. Namun setelah mengatakan itu, Chen Tian kebingungan karena dirinya sama sekali tidak mengerti apa yang dirinya bicarakan. Namun sekarang tidak ada waktu untuk memikirkannya karena serangan Yu Jianghao telah menerjang ke arahnya, sehingga pertarungan pun terjadi. 迎风震踏雪。 Chen Tian menggunakan jurus yang sebelumnya dia telah kuasai dan berhasil menekan Yu Jianghao. Tapi di tengah pertarungan, Chen Tian tidak melanjutkan. Chen Tian mundur seraya berkata, kakak senior Liu Yan, sampai berjumpa lagi. Sementara Yu Jianghao, dia tidak mengejar tetapi kemarahan meliputi dirinya. Dia berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Chen Tian, 真是古诗境的人。Sementara Chen Tian saat ini telah sampai di depan ngarai Riwai yang mana sudah sedikit lagi dia akan tiba di sekte. Di lain sisi terlihat 4 praktisi muda, 3 pria dan 1 wanita sedang bertarung melawan seekor monster serigala. Pemuda bernama Yu Jiangqi menjadi pemimpin di antara kelompok ini dan dia melakukan serangan terus-menerus kepada serigala tersebut. Tapi sayang, setiap serangannya dapat diblokir oleh sang serigala dengan tubuhnya yang keras dan juga serangan dari mulutnya. Kemudian seorang pemuda lainnya yang bernama Tie Song mengambil tindakan dan menyerbu monster serigala itu bersama-sama. Pemuda lainnya juga yang bernama King Yi mengambil tindakan, tetapi setiap serangan mereka dapat diblokir dengan mudah oleh monster serigala tersebut. Lalu seorang praktisi wanita yang bernama Yi Yun juga mengambil tindakan dengan gerakannya yang indah. Dia naik ke atas udara dan lalu menampilkan jurusnya. Namun di saat jurusnya belum sepenuhnya terkondensasi, tiba-tiba pijakannya goyah dan Yi Yun terjatuh ke tanah. Sang serigala memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan ke arah Yi Yun untuk menghabisinya. Namun di saat Yi Yun dalam bahaya, tiba-tiba tiba-tiba Chen Tian muncul memblokir serangan sang serigala dan menyelamatkan Yi Yun, lalu mengulurkan tangannya untuk membantu Yi Yun berdiri. Yi Yun menjadi terkesipu malu. Dia berterima kasih dan memperkenalkan namaku adalah Yi Yun kepada Chen Tian. Dan juga Yi Yun memperkenalkan 3 pria lainnya kepada Chen Tian, dan mereka semua adalah murid luar dari sekte Tianzhong. Chen Tian juga memperkenalkan dirinya sehingga membuat mereka semua menyadari bahwa orang di depannya ternyata adalah Chen Tian, seorang murid yang terkenal sebagai sampah. Tidak menyangka bahwa mereka akan ditolong oleh seorang sampah. Sementara Chen Tian tidak menyangka bahwa diriku ternyata seterkenal itu.
Kemudian monster serigala bangkit lagi. Keempat praktisi muda kembali bergabung untuk melancarkan serangan gabungan kepada serigala tersebut. Tetapi serangan gabungan mereka dengan mudah diblokir oleh monster beast serigala dan bahkan mementalkan mereka beberapa meter jauhnya ke belakang. Yu Jiangqi yang melihat Chen Tian berdiri di sana dan tidak melakukan apapun, dia sadar bahwa orang ini ingin menunggu mereka mengalahkan serigala iblis dan dia akan mendapatkan keuntungan secara gratis. Alhasil Yu Jiangqi melayangkan serangan tunggal kepada monster serigala, sehingga monster serigala itu menyerbu ke arahnya dan dirinya berlari ke arah Chen Tian. Chen Tian yang sedang berdiri menonton pun mau tidak mau harus mengambil tindakan. Dan dengan hanya satu ayunan pedangnya, monster serigala tersebut berhasil dikalahkan oleh Chen Tian dengan sangat mudah. Semua orang terkejut merasa ini sangatlah keren. Setelah kematian monster beast tersebut, inti monster tahap akhir tingkat pertama muncul. Inti monster ini dapat ditukar dengan 2 pil yuan. Tie Song langsung memberikan inti monster itu kepada Chen Tian, karena Chen Tian lah yang mengalahkannya sebelumnya. Tetapi Yu Jiangqi tidak terima, dia beralasan bahwa sebelumnya akulah yang menarik monster itu untuk menyerang Chen Tian. Sehingga di sini akulah yang paling berhak mendapatkan inti monster tersebut. Hal itu membuat Tie Xiong dan yang lainnya berpikir bahwa Yu Jiangqi ini benar-benar tak tahu malu. Karena jelas-jelas sebelumnya Chen Tian lah yang mengalahkan monster tersebut. Sementara Yu Jiangqi dia hanya ingin menjebak Chen Tian. 于张琪，你的暗瞎！图七丑，同样是剑武魂。 Yu Jiangqi tetap tidak ingin menyerah. Dia meminta agar inti monster itu diberikan kepadaku. Jika kalian tidak memberikannya, maka kalian akan tahu kemarahan dari kakakku. Yi Yun menjelaskan bahwa kakak Yu Jiangqi yang bernama Yu Jianghao adalah murid kelima halaman dalam. Dia terkenal sangat kejam dan juga merupakan pendekar pedang yang sangat hebat. Namun Chen Tian tidak ada takut-takutnya sama sekali dan bahkan tidak sedikit pun merasa ngeri, yang alhasil membuat Yu Jiangqi sangatlah marah dan ingin mengayunkan pedangnya untuk membunuh Chen Tian. Tetapi sebelum dia dapat bergerak, Chen Tian mengeluarkan pedangnya dari sarungnya sedikit dan terciptalah aura pedang yang samar keluar dari pedangnya. Tetapi aura pedang samar itu saja tidak dapat diblokir oleh Yu Jiangqi, sehingga dirinya tewas begitu saja. 那大哥是内门第5于张浩。你这铁废物还骂我大哥，想废物的能耐！哼，他的死与你们无关。 Chen Tian menatap ketiga orang lainnya dan berkata, kalian bisa pergi dari sini dan aku tidak akan melibatkan kalian di dalam hal ini, karena akulah yang telah membunuh Yu Jiangqi. Ketiga orang itu sama sekali tidak marah karena Chen Tian telah membunuh Yu Jiangqi, mengingat bahwa Yu Jiangqi ini telah lama menindas mereka. Yang alhasil mereka pun setuju dengan tindakan Chen Tian dan mereka siap untuk menanggung konsekuensinya bersama Chen Tian. Kemudian mereka ingat misi perburuan mereka masih belum selesai. Alhasil mereka kemudian melanjutkan perburuan. Chen Tian，你可以帮我。不错，正好弥补我的报。于张琪狗仗人势，欺负跟我来吧。 Scene berpindah ke markas besar keluarga Chen. Terlihat penatua pertama keluarga Chen yang bernama Chen Batian sedang merencanakan untuk pemberontakan dan menggulingkan posisi Patria Klan. Terlebih lagi mereka telah mendengar berita kematian Chen Tian dan juga kebanyakan para penatua lainnya telah berada di pihak mereka dan sekarang mereka akan melakukan pemberontakan pada saat acara pertemuan tahunan digelar. 此乃天赐良机，此次年会便让他彻底。这个位置Sementara saat ini di kedalaman rumah klan Chen terlihat seorang pria parubaya berdiri di sana. Diketahui dia adalah Chen Pan, sang patria keluarga Chen saat ini yang merupakan ayahnya Chen Tian. Kemudian penatua keempat melaporkan kepada Chen Pan bahwa waktu pertemuan tahunan sudah semakin dekat.
Dan sampai saat ini Tuan Muda Chen Tian masih belum kembali. Dan aku takutnya Penatua pertama mungkin akan melakukan pemberontakan di saat pertemuan tahunan digelar. Chen Pan sepertinya juga telah mengetahui hal itu. Dia meminta Penatua keempat untuk segera pergi. Di saat acara pertemuan tahunan tiba, aku pasti akan muncul di sana. 族长，年会将近，天啊，人会之时，我自会出现。 Sementara saat ini di hutan belantara terlihat Chen Tian membantai banyak monster beast. Hal itu membuat misi perburuan mereka benar-benar sukses. Tetapi mereka semua benar-benar terkejut, tidak menyangka bahwa sang sampah yang dirumorkan selama ini ternyata sekuat ini. Itu benar-benar berbeda dari rumor yang mereka dengar. Chen Tian memberi perintah kepada mereka untuk mengumpulkan semua inti monster dari monster yang telah aku bantai sebelumnya. Dan setelah itu kita akan kembali ke sekte. 前4招，别和他比赛，外门之中这小子算是3天。猎虎的兽核取出来，是时候回走。 Singkat cerita, mereka telah sampai di wilayah sekte Tianzhong, tepatnya di luar Paviliun Tiandi. Chen Tian melihat bangunan megah di depannya dan berkata, "Aku akan pergi ke Paviliun Tiandi ini untuk menemukan beberapa teknik bela diri untuk meningkatkan kekuatanku. Baru setelah itu aku akan kembali ke klan untuk membalas dendam." Seorang penjaga di sana melihat kemunculan Chen Tian dan dia langsung terkejut, tidak menyangka bahwa kamu masih hidup. Karena sebelumnya aku mendengar kabar bahwa kamu telah meninggal. Sosok Chen Tian langsung menghilang di tempatnya dan langsung muncul di depan penjaga itu lalu melayangkan sebuah tendangan untuk memberi pelajaran kepada penjaga itu. Namun tiba-tiba sebuah raungan bergema dari kedalaman Paviliun Tiandi. Di depan paviliunku tidak boleh membuat masalah. Suara itu bergema dengan aura yang sangat mendominasi. 你是废物成天？ Mereka kemudian masuk ke dalam paviliun dan bertemu dengan pemilik suara yang mendominasi sebelumnya. Ternyata dia adalah seorang wanita yang bernama Juo Boya. Kita panggil saja Nona Boya. Nona Boya mempertanyakan, kenapa kalian membuat keributan di paviliunku? Chen Tian menjawab, kami tidak mengetahui aturannya, jadi mohon senior untuk memaafkan kami. Chen Tian mengeluarkan inti monster yang sebelumnya dia telah dapatkan. Kedatangan kami ke sini untuk menukarkan inti monster ini dengan pil yuan dan juga beberapa barang berharga. Nona Boya paham, dia langsung mengeluarkan 12 pil yuan ling. Diberikan kepada mereka berempat. Sementara sisanya kalian dapat memilih sendiri ingin menukar dengan senjata ataupun teknik bela diri. Tetapi kalian hanya bisa memilih yang ada di lantai pertama. 一人一把，或者去右边换武。多谢前辈。 Chen Tian dan yang lainnya paham, mereka berempat langsung pamit pergi ke lantai pertama untuk memilih harta tambahannya. Yi Yun mengajak Chen Tian untuk pergi bersama kami memilih beberapa senjata. Tapi Chen Tian menolak karena aku tidak tertarik dengan senjata dan aku akan mencari buku teknik bela diri. Setelah itu aku juga akan pergi ke puncak Tongtian untuk berkultivasi. Mereka berpisah di sini. Tidak lama Chen Tian telah sampai di lantai pertama paviliun. Dia mencari-cari teknik bela diri. Dia menemukan beberapa teknik seperti teknik pedang badai salju, tetapi itu hanyalah teknik biasa. Chen Tian tidak tertarik sama sekali. Beberapa teknik lainnya juga dilihat oleh Chen Tian. Sayangnya tekniknya begitu-begitu saja dan terlalu banyak kelemahan, masih tidak membuat Chen Tian tertarik. 实在不行就选那2本吧，虽说极具威能，但大开大合。震荡八荒虽说极具威能。 Hingga pada akhirnya Chen Tian menemukan 2 buah teknik yang tergantung di langit. Teknik itu bernama 13 gaya pedang, yang mana jika seseorang dapat menguasai ke-13 gaya pedang itu, maka orang tersebut bisa membelah langit dan bumi hanya dengan 1 ayunan pedang.
Sementara satu teknik lagi itu bernama Armor Martial Spirit, yang mana teknik ini bisa membuat tubuh sekokoh batu. Walaupun kedua teknik ini hanyalah pecahan, akan tetapi Chen Tian sangatlah puas karena inilah yang aku inginkan. Sehingga Chen Tian membawanya kepada Nona Boya. 八荒虽说极具威能， Melihat Chen Tian membawa dua teknik itu, Nona Boya sedikit terkejut karena kedua teknik bela diri ini sangatlah sulit untuk dikuasai. Terlebih lagi ini hanyalah pecahan saja yang mana bukan teknik lengkap. Tidak ada satupun orang di sekte yang mau mempelajarinya selama ini. Apakah kamu yakin untuk mengambilnya? Chen Tian menjawab, aku sangatlah yakin. Sehingga melihat keyakinan itu, Nona Boya mempersilahkan Chen Tian untuk membawa dua teknik tersebut. 2本残卷送你了，不知是傻还是明白吗？ 晚辈明白。 Singkat cerita, Chen Tian telah sampai di gua kultivasi puncak Tongtian dan mulai berlatih teknik yang sebelumnya dia dapatkan. 剑三式，精绝。 Akhirnya Chen Tian berhasil menguasai langkah awal dari teknik 13 gaya pedang dan juga teknik Armor Martial Spirit. Hal itu membuat Chen Tian sangatlah senang karena kedua teknik bela diri ini sangat sulit untuk bisa dipraktekkan. Tetapi aku hanya membutuhkan waktu 5 hari sebelum akhirnya bisa mempelajari bentuk kedua dari 13 gaya pedang dan juga memadatkan Armor Martial Spirit. 不过也算入门了，战甲也仅有一道虚影。 10 hari kemudian Chen Tian berhasil menguasai semakin dalam teknik 13 gaya pedang dan bahkan teknik Armor Martial Spirit Chen Tian telah berhasil meningkatkannya menjadi tingkat 1. Saat itu sosok aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Chen Tian. Sosok aneh itu berkata, "Kaisar ini belum pulih sepenuhnya, aku akan menemuimu lagi nanti, Chen Tian." Tetapi Chen Tian menebas ke arah sosok aneh tersebut, membuat sosok aneh itu menghilang melebur menyatu dengan udara. Dan Chen Tian akhirnya berhasil menerobos ranah Martial Warrior tingkat 7. Chen Tian ingat dulu ketika dirinya berusia 10 tahun, dirinya berhasil menerobos ranah Martial Warrior tingkat 5 dengan cepat. Tetapi sayang setelah itu Chen Tian tidak ada kemajuan lagi dan kultivasinya mandek di situ-situ saja. Sehingga dia menjadi bahan tertawaan dan dianggap sampah tak berguna. Tapi sekarang hanya dalam waktu hampir setengah bulan aku berhasil menerobos 2 kali berturut-turut dan menjadi ahli Martial Warrior tingkat 7. Chen Tian sangat yakin dengan kekuatannya dan sekarang saatnya aku kembali dan menyelesaikan dendam dengan beberapa orang di klanku. 但在此之后再无长进，沦为笑柄。回来了。 Ketika akan kembali ke klannya, tiba-tiba Chen Tian mendengar teriakan Tie Xiong yang mana ternyata mereka sedang diganggu oleh seorang praktisi yang bernama Han Peng. Usut punya usut, Han Peng mengetahui bahwa adiknya Yu Jianghao telah dibunuh oleh Tie Xiong dan lainnya. Jadi dia mengancam, jika kamu tidak mau aku melaporkannya kepada Yu Jianghao, maka Yi Yun harus menjadi pasanganku. Tentu saja Yi Yun sangatlah tidak mau. Sementara Chen Tian baru sampai di sana dengan Yi Yun yang mengatakan semua yang terjadi sebelumnya kepadanya. Namun Chen Tian hanya membawa Yi Yun dan juga Tie Xiong untuk pergi dari sana. Jelas merasa diabaikan, Han Peng sangatlah kesal dan dia langsung melancarkan serangan ke arah Chen Tian. 小爷的厉害了，知道了赶紧，在我面前你恐怕赢了。外门第8位，他癞蛤蟆又菜又爱叫。 Ya, Chen Tian dengan mudah memblokir serangan Han Peng. Pertarungan singkat terjadi di antara mereka berdua. Tetapi Han Peng berhasil dipukul mundur oleh Chen Tian. Han Peng yang tidak terima langsung saja menantang Chen Tian untuk bertarung dengannya di arena hidup dan mati. Chen Tian dengan senang hati menerima tantangan Han Peng.
Terlebih lagi, Chen Tian akan menggunakan Han Peng sebagai bahan latihan dari teknik yang baru saja dirinya kuasai. Sehingga mereka berdua melesat pergi menuju ke arena hidup dan mati. 我能打飞你一次，就能打飞你第二。不是陈天吗？韩风怎么连他敢不敢上生死台？你这么想打，那我奉陪。 Setelah sampai di arena, mereka berdua saling berhadapan dengan disaksikan banyak murid. Nona Yi Yun menyemangati Chen Tian sehingga membuat Han Peng cemburu dan mulai mengambil serangan pertamanya. Chen Tian dengan mudah memblokir serangan pertama Han Peng dan memukul mundur Han Peng. Teknik bernama teknik tombak dominasi dirilis oleh Han Peng dan menerjang ke arah Chen Tian. Namun lagi dan lagi dengan mudah Chen Tian memblokirnya. Sekarang giliran Chen Tian yang mengambil inisiatif menyerang, dan hanya dengan satu serangan darinya Han Peng langsung dikalahkan tanpa banyak perlawanan yang berarti. 怎么可能？ 很惊讶吗？一剑动山河。陈天什么时候这么……陈天，快躲开！很惊讶吗？13式，一剑。万门一剑，废物兵！你又要走？只不过是回。 Kinan lalu memberitahu Yi Yun dan Tie Xiong bahwa aku akan kembali ke Kota Bintang untuk menangani beberapa masalah di klanku. Di sini Tie Xiong meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena Yu Jianghao pasti tidak akan melepaskanmu. Sementara Yi Yun bertanya, kapan kamu akan kembali? Chen Tian menjawab, paling cepat 1 bulan dan paling lama 3 bulan. Yi Yun yang sudah terpikat hatinya oleh Chen Tian membiarkan Chen Tian untuk pergi dan memintanya untuk selalu berhati-hati. Setelah Chen Tian pergi, Tie Xiong bercanda kepada Yi Yun, apakah kamu menyukai Chen Tian? Yi Yun tidak menjawab, tetapi seketika wajahnya menjadi memerah. 是谁？见了陈天就像变了。 Scene berpindah ke Pavilion Wanxiang, tepatnya di kediaman murid halaman dalam. Terlihat 2 orang mengabarkan kepada Yu Jianghao bahwa adikmu telah meninggal dan aku menemukan mayat adikmu di luar hutan sekte. Yu Jianghao benar-benar marah. Dia meminta kedua orang itu untuk menyelidiki siapa yang telah membunuh adikku dan aku akan menguburkan orang itu bersamaan dengan adikku. 在宗门之陵外边发现了于师弟的，找到师兄他千刀万剐，给我。 Scene berpindah ke sebuah restoran di Kota Bintang. Terlihat para pemuda yang merupakan murid dari sebuah klan sedang makan dan berbincang-bincang di sana. Mereka mengatakan bahwa kompetisi sudah semakin dekat dan mereka telah menandai beberapa jenius dari klan lainnya yang mungkin akan menjadi ancaman bagi mereka. Diketahui hadiah untuk juara pertama di dalam kompetisi yaitu buah spiritual Yuan Yang. Pemuda lainnya terkejut mendengar hadiah tersebut karena buah itu benar-benar sangat langka dan juga efeknya benar-benar bagus. Namun kemudian mereka membicarakan tentang tuan muda keluarga Chen yang bernama Chen Tian. Dikabarkan dia sudah mati. Tapi mereka tidak peduli mau hidup atau mati. Tidak akan ada orang yang peduli dengan orang sampah seperti itu. Bersamaan dengan itu, Chen Tian lewat di sana dan mendengarkan perkataan tersebut, sehingga Chen Tian memberi mereka semua pelajaran. 好看啊！既然还活着，还不赶紧滚回家！你这废物不是死在天宗了吗？好你个陈天！若是没死，这次家族大比，我帮你一把。叫我要喊少主，我替你爹教训教训。我是陈天，陈家少主。